Rambu. Sudah. Oke, silakan buka dengan doa yang biasa saja. Ya, silakan. Buka meeting hari ini dengan doa. Silakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami diri anak-anak-Mu, untuk dari harapan-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih padamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pelajaran yang kami akan terima dari Engkau kami. Semoga apa yang kami terima bisa berguna untuk kami. Ya, ini doa kami dengan nama Yesus. Amin. Oke, mantap Pute. Ya gitu. Jadi enggak usah ada rasa malu-malu, ragu-ragu apa seperti itu, enggak usah. Siapku. Ya, jadi di sini ada 3, namun sebelum mulai, coba aktif kamera dulu. Oh, Ambil pakai seragam. ya. Pakai seragam. Iya, awas kan pakai baju ngana. Oke, buka kamera, yuk. Buka kamera. Aduh, sampai ada makan. Sejauh tuh makanan dulu. Coba silakan buka kamera, ini ambil dokumen nih. Ner mau ini mau pakai seragam atau enggak pakai seragam ini ada penilaian, oke? Oke, nah hitung mundur ya. 5. Salah sendiri nak buka kamera. 4, 3, 2. Mungkin dapat dengar kamera berbunyi itu. Oke. Siapa yang Ya, suka keluar ini, Nang? mungkin jaringan dia kalau keluar itu biasanya ada jaringan. Kalau dia live yang sebenarnya itu Ya, sama dengan kita tadi keluar. iya, kadang-kala ya live dia tersendiri. Oke, terus mulai ya. Jadi Ya. minggu lalu terus ada KBM, enggak Kang? Libur Kang minggu lalu Kang? Aku mau kasih tugas. Oke. Minggu lalu orang tidak ada KBM karena tanggal merahnya itu digeser dari hari Selasa ke hari Rabu Kang, ke tanggal 11 waktu itu Kang. Oke, orang akan segera mulai. Jadi sebelum Ner masuk ke inti materi, Ner mengingatkan lagi begini. Ada beranggapan di sini bahwa kalau isi nama di WhatsApp berarti itu aman di kehadiran. Toh? Tetapi bagi Ner itu tidak ya. Kehadiran itu Ner hitung di sini di Google Meet ini. Ya. Kan kalau cuma isi daftar hadir, oh begini-begini. Nah, berapa lama kok anak tidur-tidur kok isi nama selesai dianggap hadir. Tapi itu kan nyenak real. Ya toh? Ini suka kamu dapat real atau enggak nih? Aku. Nah, ini suka itu kamu nanti ke depan bukan keluaran siswa karbit, ya tuh. Kalau karbit itu kan masa bagaimana dia itu ya? Muni semangat itu kalau karbit, berarti masa yang nyandak bagus tuh. Manusia Mau karbit. bilang iya, makanya. Jadi kalau ini suka ngomong betul masak yang dalam arti masak yang betul. Ya, bukan cuma buah, itu orang mau masak nasi, mau masak apa kek. Kalau api terlalu kuat itu angus tuh. Nah, bagaimana orang mau masak itu supaya DP hasil bagus. Nah, begitu juga dengan kamu, ya. Sabar, ya. So begitu resiko, ya. Resiko di mana kamu belajar online ada kuota keluar. Tapi jangan khawatir, ya. Itu info yang terbaru nggak dapat itu sebentar lagi akan diberikan mungkin kuota internet. Tapi ingat, jangan ganti-ganti nomor, ya. Salah sendiri kalau ganti nomor. Tapi benar belum tahu itu besarannya seperti apa, aksesnya di mungkin dibatasi untuk Google Meet seperti ini mungkin. Benar belum tahu seperti apa. Jadi kemungkinan ngoni mau salah gunakan ya mudah-mudahan yang nyandak lah. Jadi digunakan hanya untuk KBM, ya. Jadi kedepannya tidak ada alasan kau bilang nyanda apa itu nyanda tak belajar karena alasan tidak ada kuota. Ini sebenarnya kan benar mau bilang nyanda ada alasan sebenarnya itu. Kan ngerti materi juga di YouTube so ada, ya. Jadi kita akan mulai dari baru. Nah, tapi sebelumnya mau tanya dulu.
ini kan orang dua materi sudah selesai ya, sebenarnya sudah bahas. Minggu lalu orang nyana KBM, tapi kan itu karena apa namanya libur ya. Cuman berapa kali masuk penghuni? Sebenarnya 3 kali toh, 4 kali deh ini yang seharusnya. Ya kali dia ini, ya. Ya seharusnya ini 4 kali ya. Tapi karena minggu lalu libur, maka orang cuman baru 3 kali dengan ini. Tapi tugas itu sudah 2 menit kasih tuh. Nah coba angkat tangan siapa yang sudah bikin tugas pertama sini. Oke, oh Israel oke, mengingat. Berarti lain belum Kang. Nah, tugas kedua. Belum. Tugas kedua, siapa yang suka saya masuk? Coba angkat tangan. Nah, ini belum toh. Jadi di sini cuma ingatkan lagi, jangan kamu berpikir yang penting kita ikut meeting, di daftar hadir juga menjadi solda pali. Ya memang betul, ada nilai di situ, ada nilai tambah di situ. Cuman yang akan jadi perhitungan di situ adalah bagaimana kamu kasih kelar itu tugas. Nah, ngoni nanti juga akan jadi orang kerja ya. Ngoni kalau kerja kok cuma kerja steng, mau bayar tuh gaji atau nyanda? Itu mungkin bayar setengah. Dia kan langsung bilang sudah ada tanda tangan karena cuma tentang store muka, itu apa ada backing, ya toh. Jadi begitu, ini diarahkan ngoni cara berpikir, karena ngoni sekarang ini seolah-olah berada di atas awan yang seolah-olah ngoni adalah yang terbaik, yang terhebat, ya. Tapi terhebat bagaimana dulu, ya toh. Jadi benar minta arahan ya, benar minta ngoni atau pola berpikir kamu itu dirubah sedikit supaya ya lebih bagus lah pokoknya dari meminta ya. Oke, jadi mudah-mudahan ngoni respect kalau boleh dari tugas 1 dan tugas 2 itu segera dituntaskan. Karena sebentar juga habis KBM turang ini ya, benar akan masih tinggal tugas ya. Jadi kalau ngoni mau bilang begini, benar banyak tugas dari guru-guru, itu sebenarnya tidak jadi alasan ya. Karena ngoni sebagai siswa yang belajar bagaimana itu profil Pancasila itu bagaimana kira-kira ngoni bisa mengerti. Jadi pertama misalnya itu karena inti dari torong PKBM ini torong sekolah SMK pusat keunggulan dengan fasilitas yang mungkin ngoni lihat akan segera dibangun. Desember itu ngoni lihat sudah gedung baru di muka itu ya. Siapa yang ada di sekolah di minggu terakhir ini? Ada lewat-lewat? Ada enggak sini? Yang ada keratahan? Apa? Nah, kalau ngoni sudah pernah keratahan ya, kalau ngoni oke. Delon 4 kote ada. Jadi so bongkar itu ruangan TITL ya. Nah, yang ruangan TITL itu akan jadi kamu ruangan praktek nih TOKR itu nanti ke depan. Yang walaupun ngoni sudah ada di bengkel di sebelah itu. Jadi itu akan tergabung terus jadi NTRU itu TOKR punya sama itu ya. Jadi torong PSMK ini SMK pendidikannya itu DP cara vokasi, praktek sebenarnya. Tapi kan sebelum terang praktek kan harus ada tutorial. Mau beli HP saja dapat HP. Buku apa? Buku petunjuk toh. Jadi cara menggunakan biar maksud tahu tetap ada DP buku petunjuk ya, seperti itu. Oke. Ini cuma saya ingatkan ya, sampaikan kepada teman-teman bahwa kalau Mner mau kasih jadwal meeting, jangan berharap so isi nama di kolom apa itu, so isi nama di WA, kong itu tuh daftar hadir ya, bukan ya. Itu tidak dianggap hadir karena mesut tahu kok ini nama-nama semua. Cuman mau cek apakah kamu itu siap belajar atau enggak gitu. Kan jauh sebelumnya Mner suka seingat. Ini contoh ada berapa ini? Ada isi nama ini berapa ini banyak ini. Nah, ujung-ujungnya iya. Pengana juga kan ada toh. Ini mau baca cuma habis di situ orang ini ya. Waktu lalu banyak isi nama. Ini juga ada 10 mungkin ya. 10 lebih yang isi nama. Jadi isi nama begitu kong nyenda iko ya tidak ada guna. Tapi oke, baiklah, Tor akan segera mulaikan. Hari ini Tor akan mempelajari materi komputasi.
Ya, silakan diperhatikan. Ini akan bagi layar dulu ya. Bentar. Jadi Tor akan mempelajari komputasi. Tarim yang mau share screen dulu. Yo de una vecchia che non fai e stai tu. Vea come ada di magistrale, non Oke, okay. Boleh mute dulu mikrofon. Oke, jadi sudah Pak baca ini? Ya, coba angkat tangan Jo, nggak usah buka mikrofon. So keluar ini gambar. Oke. Jadi tolong belajar sistem komputasi. Ya. Jadi ini tolong semua masuk ke materi yang sebenarnya. Tapi sebelumnya, ini akan kasih dulu dia punya tujuan pembelajaran. Kasih dia punya tujuan pembelajaran, ya, supaya kamu bisa mengerti. Jadi dalam materi kita kali ini, ya, tujuan pembelajaran di sini, ya, kamu sebagai siswa dapat mengidentifikasi komponen perangkat keras pada sistem komputasi. Ya. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi komponen perangkat lunak pada sistem komputasi. Itu yang lain. Karena ada beberapa materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputasi. Dan yang keempat, kamu dapat menggunakan sistem operasi. Ya. Dan torang sekarang pada bagian ini, ya, torang akan mempelajari ini, yang peta konsep yang saya sudah sampaikan tadi di tujuan pembelajaran. Yang akan kamu pelajari adalah mengenai perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer atau biasa orang sebut dengan hardware. Nah, di sini torang akan cari tahu dulu apa itu komputasi. Nah, gitu ya. Jadi supaya nguninda sebenarnya ini ada pakai bahasa sederhana ya. Jadi komputasi itu adalah sebuah algoritma yang mampu memecahkan masalah atau memberikan solusi dari inputan data. Gitu ya. Kemudian komputasi juga itu merupakan spesifik dari komputer. Kemudian sebagai contoh ya, misalnya jika dulu orang itu kalau mau melakukan perhitungan itu biasanya dilakukan secara manual, misalnya dengan mencatat di lembar kertas, kemudian orang mau bikin tabel di kertas, ya, kemudian mau bikin nilainya bagaimana, itu orang harus tulis di kertas. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, semua itu bisa orang hanya lakukan lewat papan ketik aja atau lewat komputasi, lewat komputer atau lewat smartphone atau lewat tab dan sebagainya, ya, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan komputasi. Kemudian orang masuk di bagian berikut adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras atau biasa orang sebut dengan hardware. Nah, di dalam komputer ya, kalau kamu tahu, itu ada terdapat 3 bagian di situ ya. Jadi perangkat keras input, ya, ada perangkat keras proses, dan ada perangkat keras output, ya, gitu. Jadi supaya kan jelas, dan hari ini torong memang semua mengarah ke komputer. Dan selanjutnya kalau boleh torong nanti akan mau praktek bagaimana
apa namanya, orang mau install atau menggunakan aplikasi tertentu. Nah, jadi perangkat keras ya, yang pertama ya, saya tampilkan gambar. Di sini kelihatan ada 4 contoh, yaitu kalau kasih gerak ini ya, mungkin kamu bisa lihat, atau supaya jelas, harus zoom aja ya. Nah, ini bisa dapat lihat nih. Ya, ini gambar mungkin ini bisa paham. Ini adalah apa? Keyboard ya. Nah, jadi ini keyboard atau biasa disebut dengan papan ketik. Nah, ini merupakan salah satu perangkat input gitu. Jadi kalau pengelolaan data ya, itu terhubung dengan kabel dari apa namanya? Dari keyboard itu menuju ke personal komputer. Jadi misalnya Tora akan mau baketik ya, dia bisa mau keluar huruf, angka, kemudian karakter khusus, dan berbagai media lain, misalnya untuk melakukan perintah khusus. Contoh misalnya kalau Tora mau print, kalau ngoneso dengar-dengar itu Ctrl P, Ctrl C, Ctrl itu. Nah, jadi dia juga dapat melakukan perintah-perintah tertentu di papan ketik atau keyboard. Ya, itu adalah keyboard. Kemudian ini ya, mouse ya. Jadi mouse di sini memiliki fungsi untuk memindahkan pointer ya atau kursor. Nah, kalau di HP, kalau terombak ketik di apa? Ketik di WA itu ada tuh kedip-kedip itu tanpa mau ketik akang, nah itu dia nama kursor. Tapi kalau pointer itu biasanya kalau di HP mungkin tinggal trompe jari, karena kan perangkat HP sekarang kan rata-rata itu sudah touchscreen ya. Jadi bukan lagi perangkat lagi, apa namanya, bukan lagi kayak dulu-dulu ya. Jadi semua sudah layar sentuh semua. Jarang HP sekarang kok nyenak dengan layar sentuh. Jadi mouse ini dia bisa apa namanya, memindahkan pointer atau kursor. Kemudian selain itu dapat digunakan sebagai perintah praktis yang cepat. Misalnya mau klik tuh perintah sana, mau copy atau mau klik itu ya, itu bisa tolong lakukan dengan mouse. Kemudian dia ada dua jenis klik, yaitu klik sebelah kiri dan ada yang klik sebelah kanan gitu. Nah, serta sebuah scroll itu ada tuh bulat di tengah ini, yang terus bisa lihat nih, kasih zoom ya. Nah, itu bulat, itu scroll itu misalnya terus mau ke atas, mau ke bawah gitu ya, supaya cepat DP apa DP proses mau membaca data yang ada di dalam komputer. Jadi ketika Toro akan mau copy, mau klik, mau kasih pindah, ada dia bilang drag ke kiri, drag ke kanan, drag sorong sini, ya itu digunakan mouse. Ya. Kalau kamu di HP itu langsung langsung di screen-nya. Kemudian yang berikut adalah ini, sorry. Nah ini ya, ini touchpad ini. Ya. Nah, touchpad ini sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan keyboard. Sama dengan mouse. Ya, cuma touchpad ini dia khusus cuma berada di laptop ya. Biasa itu dia tidak terintegrasi. Jadi touchpad itu perangkat yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan apa namanya, mouse ya. Jadi dia tidak mau panjang lebar, karena di sini juga kan sudah ada tombol kliknya. Jadi klik di sebelah kiri, ada klik di sebelah kanan, ya. Kemudian ada apa namanya? Kalau mau scroll itu tinggal torong sentuh yang di layar ya. Itu bukan asing lagi. Karena kalau di HP kan mau scroll ke atas, swipe ke kiri kanan itu jelas. Kemudian perangkat input lainnya yaitu ini ya. Nge-zoom aja ya supaya apa? Nge-zoom aja supaya jelas. Nah, di sini scanner ya. Nah, scanner di sini adalah alat input yang berfungsi untuk menduplikasi ya, atau mau kasih duplikat ya. Apakah itu gambar ataukah itu teks.
yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer dulu, ya. Disimpan ke dalam memori komputer, kemudian disimpan juga ke dalam torong media penyimpan data seperti hard disk, ya. Kalau mungkin Ngoni pernah pakai aplikasi yang ada di Play Store di nama CamScan, nah itu Ngoni foto tuh apa dokumen, Ngoni edit, scan, kemudian dia akan jadi bentuk dokumen gitu. Itu kalau pakai aplikasi ya. Tapi di sini scanner di sini dia hanya menyalin data dari situ kemudian disimpan ke komputer. Beda fotokopi itu kan orang hanya isi kertas kemudian langsung print langsung keluar hasil. Tapi kalau scanner itu prosesnya ada di dalam komputer. Jadi orang boleh edit itu misalnya kurang ada bengko atau tray atau apa orang bisa edit itu. Ya gitu. Kemudian perangkat berikutnya adalah perangkat output ya. Ke output dulu ya. Nanti sebentar yang input. Nah, perangkat output di sini Ner ada kasih contoh 4 juga di sini ya. Ntar ada yang masuk. Nah, dia tergabung nggak ini? Kurang tahu ya. Oke. Jadi yang baru gabung silakan silakan isi nama di kolom chat yang baru gabung. Oke, kemudian perangkat output. Ner mulai dari awal dulu. Ya, ini. Ya. Jadi perhatikan di sini. Ner ada ambil contoh satu gambar monitor. Ya, ini bukan asing. Kalau di rumah Ngoni punya TV, ya sudah sama dia. Jadi perangkat output. Jadi orang kalau punya misalnya di rumah punya DVD player atau apa seperti itu, orang boleh putar itu. Tapi untuk mengeluarkan gambarnya, ya toh, tentu orang mesti butuh yang namanya monitor, ya toh. Jadi di sini monitor adalah sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar. Nah, kemudian dapat dilihat oleh kita sebagai pengguna. Kemudian monitor ini memiliki kriteria yang berbeda-beda. Misalnya ada ukuran besar, ada ukuran sedang, ada ukuran kecil. Nah, kalau orang mau ke histori atau mau ke sejarah, monitor itu ada dulunya namanya CRT atau Cathode Tube Array. Nah, kalau Ngoni pernah lihat dulu televisi tabung ya yang besar itu, nah, yang berat itu namanya Cathode Tube Array. Nah, sekarang monitor yang tampilkan di sini adalah monitor yang sudah LCD, Liquid Crystal Display, atau sekarang berkembang menjadi LED, Light Emitting Dioda. Setelah itu dia berkembang lagi menjadi OLED begitu, ya. Kemudian OLED apa lagi di IPS berapa Mesunin tahu ini, setelah banyak perkembangan. Seperti kau lihat kalau spesifikasi handphone ya seperti itu. Ada layar yang nggak bisa Ngoni sontongin tangan, ya toh? Itu yang dulu-dulu. Tapi sekarang layar itu kamu bisa Ngoni sontongin tangan, ada Ngoni toki-toki lain, mau ya teknologi berkembang terus, ya. Itu untuk monitor. Kemudian perangkat output yang kedua adalah ini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ini adalah printer. Nah, printer adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks atau gambar. Jadi sama dengan turun baca, oh coba print akan ke sana itu. Nah, print akan kenapa tuh flash print akan. Jadi turun data dalam bentuk digital, orang masukkan ke komputer kemudian disambungkan dengan printer, maka data tersebut akan dicetak dalam bentuk gambar ataupun dalam tulisan gitu. Dan printer itu disambungkan dengan kabel USB atau kabel apa ya, tetap sama dia harus disambungkan ke komputer ya. Dan perlu diingat untuk penggunaan printer ya, kalau orang kembali ke Windows berapa ya, Windows 7 ke bawah itu ya, atau Windows 98 atau Windows 2000 ya, ketika orang menggunakan printer
itu belum bisa langsung digunakan ya. Orang harus install terlebih dahulu printer itu supaya bisa digunakan. Ada contoh gampang begini aja. Kayak kamu sekarang meeting dengan NER ya. Nah, kalau kamu tidak install Google Meet di Play Store ya, berarti kamu tidak bisa melakukan pembelajaran daring dengan NER di sini. Jadi hanya apa namanya, tidak bisa gabung, tidak bisa join. Nah, dan ada persyaratan juga yang lain. Dan printer ini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis printer yang diketahui. Kalau mungkin ngoni pernah pergi di kantor pos atau pergi di mana di bank ya, itu kalau print atau babunyi krak krok ya, ribut-ribut begitu. Ah, itu DP nama printer dot matrix. Nah, yaitu jenis printer yang menggunakan pita yang sama dengan mesin ketik. Jadi tuh ketika dia mau cetak itu tuh DP pita berputar, kemudian ada tuh DP apa itu kayak jarum itu untuk mau keluarkan huruf ya, ke kertas ya. Jadi sama dengan dia kayak mesin ketik pokoknya. Itu untuk dot matrix ya. Kemudian yang kedua jenisnya adalah inject ya. Nah, inject itu yang seumum ya, kayak yang tampilkan ini adalah printer yang jenis inject ya. Nah, printer ini dia menggunakan cairan tinta. Nah, mungkin kalau Uniswa pernah balik orang print, yang pada umumnya orang pakai ya seperti ini ya, yang inject ya. Ada tuh tinta merah, magenta, kuning dan merah biru ya. Itu dicampur secara otomatis, nanti dia akan keluar warna abu-abu, warna orange atau warna apa seperti itu. Dan juga dia untuk yang warna hitam dia tempatnya tersendiri. Kemudian jenis yang ketiga adalah laser print. Yaitu. Nah, laser print itu adalah jenis printer yang menggunakan tinta serbuk. Ya. Jadi menggunakan tinta serbuk, ya, menggunakan tinta serbuk. Jadi di situ kayak tolong lihat di mana itu ya, di fotokopi ya. Mesin fotokopi juga begitu. Mesin fotokopi dia menggunakan tinta serbuk. Nah, jadi rata-rata kalau laser print ini dia itu pada umumnya printernya hanya black atau warna hitam, ya. Tapi kalau yang so canggih atau yang mau beli dengan harga mahal, so ada yang kamu mau beli yang berwarna ada, tapi harganya lumayan, wow, ya seperti itu, gitu. Kalau tuh yang print baliho juga dia masuk pada kategori inject, tinta printer yang kayak Ner tampilkan ini, tetapi dia dengan ukuran yang besar. Jadi dia khusus mencetak baliho, nah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya ada terbagi menjadi 3, yaitu pertama dot matrix, kemudian inject, kemudian yang ketiga printer laser print. Jadi laser print ini jenis yang menggunakan tinta apa namanya, serbuk, gitu ya. Jadi tinta serbuk ini dipanaskan sehingga dia boleh mencair dan terlengket di kertas, ya, gitu. Oke, kemudian perangkat output lainnya yang ini ya. Mungkin Ngoni pernah lihat mau di gereja, mau di mana kayak itu, kalau mau ibadah atau apa ada DP supaya dapat lihat besar tuh tulisan ya toh. Pakai laptop dulu. Nah, ini DP nama proyektor. Atau kalau di bioskop ya, ini DP nama adalah proyektor. Nah, proyektor ini alat yang bisa digunakan untuk mempresentasikan misalnya apa yang disampaikan, misalnya torong mau apa, biasanya kalau di kelas-kelas itu kalau ada ngoni SMP mungkin ada ngoni guru yang menjelaskan sesuatu toh, kemudian supaya kamu dapat lihat jelas tuh tampilan gambar ya, kamu langsung apa namanya, bisa melihat apa yang disampaikan oleh guru, jadi dengan ukuran yang lumayan besar. Nah, proyektor ini dia dulunya menggunakan kabel VGA dan ada juga kalau zaman sekarang sudah ada HDMI, dan ada lagi yang lebih canggih sekarang itu sudah ada yang sudah menggunakan kabel USB Type-C yang dengan multifungsi yang lumayan apa ya, ya lumayan di atas, belum ada saingannya. Jadi orang komputer sambung di proyektor, kemudian bisa menampilkan gambar yang besar di apa namanya, di screen.
Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ini adalah ini, speaker. Nah, kalau speaker, benar mau cerita panjang, itu pasti kamu sudah tahu. Nah, speaker di sini adalah media output yang mengeluarkan suara. Jadi ini sudah perlu mau cerita, di HP juga penghuni kan ada suara toh. Ketika mau diputar lagu, keluar di mana tuh lagu? Nah, tentu keluar pada DP speaker. Ya, itu DP ini itu adalah perangkat output, ya, gitu. Nah, kira paham itu Kang untuk perangkat output. Kemudian perangkat apa namanya? Sorry. Kemudian perangkat selanjutnya adalah perangkat proses, ya, perangkat proses. Jadi kan tadi input, kemudian output, dan sekarang itu adalah perangkat proses. Nah, tolong mulai dulu yang pertama nih, zoom ya. Nah ini, mungkin kalau ini lihat-lihat di apa di YouTube atau di mana ini jelas. Ini namanya adalah prosesor, ya. Jadi ini namanya adalah prosesor. Nah, atau biasa orang sebut dengan Central Processing Unit, gitu ya. Jadi Central Processing Unit atau CPU. Sama dengan di HP. Oh, nggak pakai HP apa? Oh, kita pakai prosesor pakai Snapdragon. Oh, kita pakai MediaTek. Oh, kita pakai Kirin. Kita pakai ini. Wah, itu mereknya, perusahaannya. Tetapi pada intinya kinerjanya sama, yaitu tergantung berapa core-nya, berapa ruang di dalamnya. Oke, cari tahu dulu. Ini CPU ini ya, itu adalah merupakan otak dari perangkat komputer itu sendiri. Ya, jadi dalam motherboard itu terdapat sirkuit yang single atau double untuk bisa menjalankan ini perangkat ini. Ya, jadi dalam perangkat apa namanya ini CPU ini Central Processing Unit atau biasa orang sebut prosesor itu terdapat 3 bagian ya di situ. Jadi pertama ada memory unit ya, MMU atau memory unit, kemudian ada control unit dan ada arithmetical logical unit. Nah, sekarang orang ke apa? Memory unit ya. Memory unit itu dia ada tempat penyimpanan sementara. Ketika berproses itu data, dia menyimpan data itu sementara dalam memory unit ketika kita bekerja. Ya, pada saat orang ketik huruf A, kemudian sebelum orang save, dia ada di memory unit ya. Kemudian sesudah memory unit dia ke apa namanya? Arithmetical ALU ya. Kepanjangannya adalah arithmetical logical unit. Nah, di sini bagian kinerja dari ALU ini adalah suatu bagian dari komponen untuk berfungsi melakukan operasi perhitungan. Nah, gitu ya. Jadi ingat, semua perintah, misalnya Toro mau ketik di komputer misalnya, selamat datang di SMKN Saturatan. Dia bukan bahasa itu yang dia kenal, tetapi dari keyboard itu diinput dimasukkan ke dalam apa namanya prosesor ini, dia kenal dengan angka. Jadi dalam apa namanya CPU ini atau dalam prosesor ini dia hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Nah, gitu. Nanti kalau Uni suka memperluas ya wawasan, silakan kamu cari itu di buku. Kalau huruf A itu DP bilangan biner itu seperti apa. Nah, kalau di matematika orang dia sebut bilangan biner. Nah, jadi ada bilangan biner, kemudian disalin ke desimalnya seperti apa, gitu. Jadi semua, apakah Toro mau bikin, mau ketik huruf, Toro mau gambar, mau apa, itu semua dia salin dalam bilangan biner. Karena dalam apa namanya di CPU atau di prosesor dia hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Atau ada, kalau kamu ingin mau lebih jelas lagi, itu ada gerbang. Ada gerbang AND, ada gerbang OR, ada gerbang NAND, dan sebagainya. Itu boleh kamu buka melihat video yang gerbang logika ya di YouTube ya. Kemudian control unit
Ya. Jadi control unit di sini dia memberikan instruksi pada sistem komputer dengan mengikuti instruksi yang dari sebuah program. Jadi ketika torang menggunakan torang perangkat komputer ini, misalnya ngoni buka Microsoft Word misalnya, kemudian ngoni buka misalnya Excel misalnya. Jadi dia kontrol mana yang prioritas, mana sementara ngoni pakai. Kalau ngoni tidak pakai berarti dia kasih diam. Ya. Itu mereka kasih contoh yang sederhana. Itu kontrol unit. Kemudian selain dia mengkontrol itu, menggunakan program, dia juga dapat mengontrol misalnya temperaturnya sudah panas. Kalau sudah panas dia semua mati sendiri begitu. Dan kalau misalnya dia sudah tidak mampu dia hang, gitu. Kayak orang kalau nento pikir apa, terus dia bilang, so hang dia, gitu. Itu yang ada di Central Processing Unit atau biasa orang sebut dengan istilah prosesor, gitu. Kemudian perangkat yang kedua di bagian proses adalah ini. Nah, ini yang menunjukkan ini adalah RAM, jenis-jenis RAM yang ada ya. Atau kepanjangannya adalah Random Access Memory. Jadi RAM ini dia berkolaborasi dengan sini ya, dengan prosesor. Yang ada sebut tadi yang memory unit tadi, ketika dia menyimpan itu dia kirim ke RAM sini ya, data yang kayak kamu kalau di WhatsApp sementara mengetik kata kamu bawa diam harga lain kan kursor ketik kedip-kedip terus ngoni teks kan belum terkirim belum tersimpan, jadi masih ada tata anu begitu ya sampai layar tidur tuh sleep tuh HP sampai ngoni buka kemari itu masih ada karena itu kerja dari random access memory. Nah, di sini mereka kasih penjelasan, RAM di sini adalah tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, kemudian aplikasi, data yang sedang berjalan digunakan akan disimpan sementara di sini di apa namanya di random access memory sini. Nah, gunanya adalah untuk membantu supaya ketika orang ada tabadi yang sadiki ya orang mau lanjut kerja itu bisa lanjut ya. Tapi kalau dia tidak ada RAM ini maka data itu akan hilang begitu saja. Ketika dia ketik dia hilang. Dan RAM ini juga ketika dia tidak dipasang perangkat kita tidak akan hidup ya, tidak akan keluar tampilan. Karena RAM ini dia menyimpan semua memori apakah mau menampilkan tampilan atau program apa yang digunakan sampai dengan BIOS-nya itu dia akan tetap simpan di situ gitu ya. Kemudian kalau mau lihat perangkat-perangkat handphone sekarang, kenapa HP merek apa? Merek A misalnya. Kenapa RAM berapa ya? 6 giga, besar sekali Kang. Ngana berapa dang? 2 giga, lalut ngana punya. Ngana berapa? 8 giga, super cepat. Nah, di situ kamu sudah bisa paham. Semakin besar kapasitas RAM, berarti kinerja dari perangkat itu semakin baik. Semakin kecil RAM, berarti kinerja dari perangkat itu semakin lambat gitu. Lambat. Jadi RAM ini hanya memori sementara ya. Jadi ketika ngana mau main multitasking, nah ini kan lebih enak tuh orang belajar tuh. Multitasking itu kalau di HP ngana buka YouTube, ngana minimize, ngana buka Facebook, minimize, ngana buka WhatsApp, minimize. Jadi sebenarnya di situ secara bersama-sama 3 aplikasi itu berjalan, ditambah dengan sistem operasinya gitu. Tetapi kadang-kala tamu mau cek WA dulu. Tapi karena setelah ngana minimize, ngana tidak close, tidak tutup atau tidak keluar dari aplikasi itu. Dan aplikasi itu masih berjalan di dalam sistem. Nah, siapa yang berat bekerja di situ? Nah, itu adalah RAM, Random Access Memory yang bekerja di situ. Ya, itu. Oke, ini kira cukup jelas itu, Kang. Kemudian tolong kemarin ke sini. Jelas toh ini? Jelas. Ini adalah apa namanya? Motherboard ya. Motherboard. Jadi di board ini dia adalah mau bilang perangkat proses juga ya. Perangkat proses yang menghubungkan antara misalnya tempat prosesor ya, mana tempat untuk memasang RAM di mana, menghubungkan dengan hard disk. Misalnya kalau orang menjalankan program ya,
perintah kita dari keyboard ketik dia masuk di USB ya misalnya, kalau kamu bisa lihat ini ada port sorry kalau anu yang lama, kalau keyboard lama itu di warna apa dia ya? Warna apa itu? Pink ya. Kalau mouse itu warna hijau yang di atas. Tetapi sekarang sudah jarang pakai itu. Rata-rata sekarang sudah menggunakan Universal Serial Bus atau USB. Di mana mau beli mouse tetap USB. Tapi kalau dulu-dulu tidak, dia pakai serial seperti yang gambar yang ada gitu. Jadi di sini kamu bisa lihat ya, hubungan antara ke prosesor ya, prosesor di tempat yang kamu lihat warna kuning ini ya, ini melihat zoom ini, itu dia tempat untuk memasukkan prosesor gitu ya. Kemudian untuk memasukkan RAM ya, RAM di sini ya. Nah, di sini RAM. Kemudian di sini yang warna ini banyak bisa PCI ini yang biru ini contoh, orang bisa memasang apa nama VGA card, audio card, sound card atau perangkat-perangkat yang lain ini yang ini. Tapi ini kalau benar mau lihat ini prosesor yang sudah jadul juga sih. Karena sekarang kan kalau PC semua rata-rata sudah include ke dalam yang kelas-kelas atas ya gitu. Kemudian masih ada satu yang tidak tampilkan yaitu VGA card. Nah, itu VGA card yang tidak sempat tampilkan, yaitu sebenarnya itu juga bagian dari perangkat output sebenarnya sih. Cuman dia boleh kategorikan perangkat proses karena untuk menghubungkan antara apa namanya monitor yang di atas tadi yang saya jelaskan dengan ya dengan trompet komputer itu harus melewati VGA card. Nah, jadi DP kepanjangan VGA itu adalah video adapter card gitu, video adapter card ya. Jadi card untuk menampilkan kalau mau kasih bahasa Indonesia Kang seperti itu. Nah, kira cukup jelas itu Kang, yang perangkat proses. Kemudian torong pindah ke bagian perangkat penyimpan data. Nah, perangkat penyimpan data di sini ada banyak ya. Yang menampilkan ini ada PATA, ada SATA, ada SSD, dan yang terakhir ada yang berikutnya ada optical drive dan ada USB ya. Torong ke apa dulu? Ke komponen penyimpan data yaitu pertama ini adalah hard drive ya. Ini hard drive ini ada dua macam ya. Ada parallel advanced technology attachment atau yang disingkat PATA, dan yang kedua disebut serial advanced technology attachment atau disebut SATA. Ya, coba kamu lihat dua gambar ini ya. Ner boleh zoom begini. Ya, begini dia boleh. Nah, di sini secara fisik dorang sama ya. Tetapi kalau orang mau bedakan di sini ya, net tunjukkan dulu yang PATA ya, ini ya, ini beda ya untuk portnya yang di bagian luar dengan yang SATA ini portnya tinggal seperti ini. Nah, apa perbedaan antara SATA dan PATA? Mari kita lihat secara fisik. Kondisi bisa lihat. Jadi pertama orang bahas ini PATA. Ini dia di parallel advanced technology. Jadi dia di sini PATA menggunakan kabel 40 atau 80 pin ya di sini ya. Di sini 40 pin di sini ya, yang warna coklat banyak DP konektor itu dia. Di mana 40 apa namanya pin itu digunakan dalam hard disk yang lebih tua nih seperti ini ya. Kemudian di sinilah aliran apa namanya data input data output mau membaca, karena kan orang punya komputer itu kan sistemnya kan disimpan juga di hard disk ya, di memori ini. Jadi mau Windows kemudian Trope Office semua ada di sini, tetapi dia supaya dia bisa jalan langkahnya itu ada di sini, ada di slot sini. Kemudian dia membutuhkan daya yang besar di sini ya untuk apa namanya tegangan atau arus ya, dia lebih besar mau dibandingkan dengan PATA. Nah, kalau yang di sini kita lihat SATA ini serial ya ini. Nah, di sini dia sudah berbeda. Tetapi yang sangat mendasar perbedaannya adalah ini. Kalian bisa lihat pinnya itu udah berbeda ya untuk portnya.
Tetapi kesamaan antara dua ini masih menggunakan piringan, ya. Jadi antara SATA dan FATA, jaringan kualitas. Jaringan mute, kualitas. mute. Jadi apakah SATA atau FATA, dia menggunakan piringan, ya, piringan yang sangat kecil, kemudian disitulah dia menyimpan data yang ada. Jadi kayak kalau Tromo lihat dengan kacamata, dengan kasat mata itu kayak ini, ya, coba, ya. Ini pernah lihat apa namanya? Nah, kayak ini ya, kayak CD, dia dibentuk di dalam hard disk seperti ini. Ada piringan seperti ini, ya. Nanti satu saat kalau ada lanjutan baru Mner kasih yang bagian dalam dari perangkat ini. Oke. Jadi bentuknya di dalam itu adalah bentuk piringan. Dan kecepatan datanya itu adalah 7.200 RPM. Mau dibayangkan ya itu. Sedangkan motor yang mau dibawa itu 3.000 RPM selari rupa gila. Apalagi dia berputar dengan kecepatan 7.200 RPM. Tahu Jo ini RPM atau enggak ini? Ya? tahu ini RPM atau enggak ini? Oh, ini TOKR ini harus tahu ini RPM nih. Jo, Jeki, apa tuh RPM? Sasta. Nah, jadi RPM itu rotasi putaran per menit, ya, per detik, per menit ya. Jadi dia punya putaran bukan per menit, per second ya, per detik ya. Jadi dia punya putaran per detik itu berapa gitu ya. Oke. Kemudian orang beralih ke sini ya. Ya, orang beralih ke SSD, yaitu solid state drive. Nah, solid state drive ini sebenarnya dia hampir sama di hard disk, ya, sama. Tetapi dia bukan bentuk fisik yang berputar lagi, bukan lagi dalam bentuk piringan, tetapi dia sudah berbentuk chip. Nah, kalau lihat flash disk ya, flash disk, nah, 8 giga, sekian giga, nah, itu kayak seperti itu. Jadi sudah berbentuk memori dalam bentuk IC atau chip seperti itu, sehingga apa namanya, soalnya enggak ada putaran, soalnya enggak ada tuh getaran dan lain-lain, dan dia apa namanya, lebih ramping dan seterusnya. Jadi dia sangat berbeda, jadi tidak memiliki piringan. Kemudian dia apa namanya, sangat ramping dan membutuhkan tenaga listrik yang lebih kecil gitu ya. Jadi dengan tegangan 5 volt aja dia sudah bisa jalan ini SSD. Dan kecepatan data, ya, transfer data, copy data masih jauh SSD lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan hard disk biasa. Sangat jauh, ya. Apalagi kalau dalam penggunaan sistem operasi atau apa, SSD masih di atas. Oke. Kita lanjut ke bagian berikut. Ini media penyimpan lainnya juga, ya, ini konvensional, yaitu optical drive, ya. Kalau dulu kan pernah ngonis patriki, ada DVD atau VCD, menonton televisi, menonton film pakai VCD, yang kapasitas penyimpanannya hanya 700 megabyte. Kalau DVD itu dia 4,3 gigabyte, ya, sudah lebih besar, dan seterusnya. Yang terakhir kalau tidak salah itu Blu-ray, ya, yang mungkin sampai sekarang masih ada, tapi petorangnya belum pernah pakai tuh barang itu. Tapi Blu-ray itu kalau di dalam perekaman film itu jauh lebih bagus ya, karena dia punya apa, tampilan gambar itu lebih bersih dibandingkan dengan DVD, apalagi VCD, ya gitu. Nah, mungkin ini kalau di dunia gadget seperti ini banyak DVD itu 4,3 giga, sedangkan Blu-ray juga masih tetap 4,3 tetapi dengan space yang lebih luas, ya, tidak terlalu sempit, ya gitu. Itu untuk media penyimpan lainnya. Dan yang terakhir, media penyimpan data terakhir adalah flash memory, ya. Jadi USB atau universal
serial bus memory. Nah, USB di sini adalah media penyimpan portable, sangat kecil ya. Ini sudah asing lagi dengan ini. Tidak lebih besar dari dengan kamu ibu jari, ada yang lebih kecil. Kemudian digunakan untuk menyimpan atau mentransfer file dari komputer ke komputer lain. Jadi, copy di sini dulu, kok nanti copy ke sana, gitu ya. Kemudian flash drive ini banyak sebutan. Ada yang juga disebut dengan flash disk, ada yang disebut dengan flash drive. Karena kan dulu orang lebih kenal dulu kan disk itu tuh yang simpan data, hard disk atau floppy disk ya. Dulu itu kan disket, kalau dulu media cumu itu sempat Ricky itu. Jadi ada ketetak dunia tulis disk. Kemudian ada yang sebut data stick, ada memory unit, ada thumb drive, ada cache drive, ataupun ada yang orang Jawa Cumu jump drive. Banyak apa namanya? Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut ini flash memory gitu. Jadi di dalamnya juga adalah terdapat chip yang menyimpannya. Jadi berupa IC yang ada di dalam untuk menyimpan data-data yang torang sokopi ke dalam itu ya. Nah, kira itu untuk materi kita hari ini, dan ada pertanyaan di sini, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Apa yang kurang jelas? Boleh itu? Bisa dimengerti atau? Oke, kalau silakan pegang alat tulis semua. Kemudian saya akan kasih pertanyaan, kemudian dijawab. Boleh, pegang alat tulis semua? Oke, kalau sudah, silakan tulis pertanyaan. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi. Jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan perangkat keras komputer. Sebutkan dan jelaskan perangkat keras komputer. Ketiga, jelaskan perbedaan HDD atau hard drive dengan SSD. Jelaskan perbedaan HDD atau biasa orang sebut hard disk dengan SSD atau solid state drive. Dengan apa, Pak? Sudah? Setulis? Bagaimana? Dengan apa tadi? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor berapa yang kurang? Nomor 3. Jelaskan perbedaan HDD atau hard disk dengan SSD. Oke. Jadi materi ini nanti akan teruskan juga ke grup supaya nanti kamu bisa baca lebih jelas, tapi bagusnya saya tulis ya supaya kalau boleh langsung eksekusi. Dan untuk materinya bentar ya. Dan untuk materi pembelajaran itu nanti akan bagikan sebentar di grup di YouTube nepi materi yang kasih supaya ngoni bisa ikuti ulang di situ kalau misalnya belum terlalu mengerti ya. Kalau belum terlalu paham nanti kamu bisa ikuti di situ. Oke. Jadi begitu saja, tolong buka kamera semua, akhir dulu tuh presentasi.
Jadi ketahuan siapa terus yang bertahan, siapa yang tidak. Gitu. Oke, jadi tolong buka kamera semua sebelum tolong akhiri dengan doa. Ya, tinggal satu yang belum buka. Oke, 3, 2. Jangan cuma rambut udah dapat lihat, bro. 3, 2. Oke. 2, 4, 5. Ya, aktif. Oke, karena sudah jelas Mera sampaikan, Mera minta kesediaan Megita Supit untuk akhiri trompe meeting hari ini dengan doa. Silakan. Ya, silakan. Mikrofon buka, mikrofon. Oh iya, saya lupa. Sebelum mengakhiri pelajaran kami hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah pimpin. Jangan terlalu cepat bikin selesai nih. Belum ada tuh cumu. Toh apalagi tuh yang di atas cuma bahagia begini sudah selesai. Ya, enggak apa-apa. Cuman ke depan lihat waktu lagi. Ya, ini kira cukup jelas itu. Jadi untuk link video nanti silakan ngecek di grup kelas, grup informatika. Kalau ngoni belum terlalu jelas tuh materi, ada materi yang so upload di YouTube, tinggal ngoni lihat itu di YouTube. Kemudian jangan lupa tulis nama di kolom komentar di setiap NRP materi, karena itu juga bagian NRP penilaian bahwa kamu kunjungi NRP YouTube dan kamu sudah mengikuti apa yang ada di YouTube itu, di materi itu, di beberapa materi yang saya sampaikan, ya. Itu DP kode. Kalau cuma asal dia kok nggak tulis nama, nenek tahu tuh siapa tuh balia. Tapi tulis nama di kolom komentar. Ya, mau nonton cuma pendek itu enggak pusing. Yang penting di situ kalau ngoni ingin belajar ya silakan lihat semua. Ya, ada beberapa yang so upload di situ. Nanti untuk yang ini memang sudah upload, nanti taruh di grup kelas. Oke? Jadi begitu saja. Selamat siang semua dan nanti tolong ketemu minggu depan. Dan kalau tugas boleh backing, silakan diselesaikan. Oke.